Golazo A fue. lo Lux. A lo Lux. A lo Penaroso. Lux. Superclásico adalah pertandingan derby sepak bola di Argentina, antara rivalitas yang terjadi di kota Buenos Aires, Argentina, antara Boca Juniors dan River Plate. Kata klasiko sendiri berasal dari penggunaan bahasa Spanyol yang berarti derby. Dengan awalan super digunakan karena kedua klub tersebut adalah klub paling populer dan sukses di sepak bola Argentina. Sebenarnya, istilah klasiko sendiri berasal dari Argentina, terutama dengan pertandingan Boca dan River Plate dan kemudian diekspor ke negara lain seperti Spanyol dan Meksiko. Kedua klub, Boca dan River Plate berasal dari La Boca, area dermaga kelas pekerja di Buenos Aires, dengan River didirikan pada tahun 1901 dan Boca pada tahun 1905. Namun River pindah ke distrik makmur Nunes di utara kota pada tahun 1925. Sejak itu, Boca Juniors dikenal sebagai klub kelas pekerja Argentina atau klub rakyat, dengan banyak penggemar Boca berasal dari komunitas imigran Italia setempat. Penggemar Boca sebenarnya dikenal sebagai Xeneises atau Genoa. Sebaliknya River Plate yang dikenal dengan julukan Los Millonarios atau The Millionaires dengan basis pendukung kelas atas. Kedua klub bagaimanapun, memiliki pendukung dari semua kelas sosial. Pertandingan resmi pertama Boca dan River, adalah di pertandingan persahabatan 1908 dan 1912. Superclásico sangat terkenal karena semangat para penggemar dengan teriakan nyanyian, tarian, dan kembang api yang tidak pernah berakhir. Kedua kelompok mendukung menyanyikan lagu penuh semangat seringkali didasarkan pada lagu-lagu band rock Argentina yang populer. Kadang pertandingan diketahui berakhir dengan perkelahian antara kedua pendukung maupun dengan pihak kepolisian. Penggemar Boca menyebut pendukung River sebagai galinas atau ayam yang kekurangan nyali. Sedangkan pendukung River menyebut rival mereka sebagai Los Canquitos atau babi kecil, karena mereka mengklaim stadion Boca yang terletak di daerah La Boca yang kurang makmur dan berbau dari sungai yang tercemar di La Boca. Rivalitas antara kedua klub juga dapat mempengaruhi pemain, terutama yang ditransfer antara kedua klub. Cataldo Spitale adalah orang pertama yang melakukan perubahan ketika dia meninggalkan Boca, untuk bergabung dengan River pada tahun 1933. Oscar Ruggeri yang pindah ke River dari Boca pada tahun 1985 berkata, "Tidak mudah saya dapat memberitahu Anda. Satu sisi memandang Anda sebagai pengkhianat dan yang lainnya tidak benar-benar mempercayai Anda. Anda perlu waktu untuk beradaptasi dan banyak karakter untuk memenangkan hati orang." Beberapa pemain telah menyatakan bahwa mereka tidak akan bermain untuk klub lain seperti pemain River asal Uruguay Enzo Francescoli, sementara Diego Maradona selama waktunya bermain untuk Argentinos Juniors, bahkan menolak untuk mempertimbangkan pindah ke El Monumental, menyatakan bahwa mimpinya adalah bermain untuk Boca. Pada tanggal 23 Juni tahun 1968, di El Monumental, setelah pertandingan 0-0 antara kedua tim, 71 penggemar tewas dalam kecelakaan di gerbang 12, dengan 150 orang terluka. Bencana itu adalah insiden terburuk dalam sejarah sepak bola Argentina dan sebagian besar korban tewas adalah para remaja. Rata-rata usia para korban adalah 19 tahun. Ada berbagai klaim tentang apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Beberapa mengklaim bahwa bencana itu terjadi setelah penggemar Boca Juniors melemparkan bendera River yang terbakar dari tingkat atas stadion, dan menyebabkan terjadinya kepanikan dan ratusan orang terinjak-injak, dan kejadian tersebut dikenang dengan tragedi Puerta 12.
Beberapa orang lainnya mengklaim bahwa itu terjadi setelah penggemar River tiba di bagian Boca, menyebabkan terjadinya kepadatan dan para penggemar yang berkunjung banyak yang terinjak-injak. Namun yang lain mengklaim bahwa gerbang 12 terkunci, atau tidak akan terbuka pada saat itu, dan bahwa para penggemar di belakang tidak mendengar yang di depan menyuruh mereka untuk berhenti masuk. William Kent, mantan presiden River, mengklaim bahwa polisi adalah pelakunya, saat mereka mulai menindas penggemar Boca setelah mereka membuang air seni ke arah mereka dari tribun. Beberapa saksi mengklaim bahwa pintu putar ke pintu keluar diblokir oleh tiang besi besar. Setelah 3 tahun penyelidikan tidak menemukan seorang pun bersalah, yang sangat mengecewakan keluarga korban. Sejak tragedi itu, gerbang di El Monumental telah diidentifikasi dengan huruf dan bukan dengan angka. Terlepas dari tragedi Puerta 12, Boca dan River terus bersaing dalam persepakbolaan Argentina. Pada tanggal 21 Maret di turnamen Clausura 2010, kedua tim mulai bermain di La Bombonera. Pada menit ke-9, pertandingan dihentikan karena hujan deras di Buenos Aires. Lapangan praktis tergenang air, namun wasit Hector Baldassi menyatakan bahwa pertandingan dapat dimainkan. Selama pertandingan, kedua tim tidak mampu mempertahankan penguasaan bola karena berulang kali tersendat oleh genangan air. Pertandingan ulang dimulai kembali pada hari Kamis, tanggal 25 Maret tahun 2010, dan pertandingan dimenangkan oleh Boca Juniors dengan skor 2-0. Sebagai dua klub tersukses dalam sejarah sepak bola Argentina, River Plate dan Boca Juniors memiliki segudang prestasi yang bersaing. Terhitung Boca Juniors memiliki 33 gelar juara divisi utama Argentina, 6 gelar Copa Libertadores, dan 3 gelar Piala Interkontinental. Sementara River Plate memiliki 36 gelar juara divisi utama Argentina, 3 gelar Copa Libertadores, dan 1 gelar Piala Interkontinental, namun torehan rekor River Plate harus terputus karena mereka sempat terdegradasi ke Divisi 2 pada tanggal 26 Juni tahun 2011, bahkan momen ini menjadi bahan olok-olokan supporter Boca Juniors. Setelah River Plate dipastikan terdegradasi, awan mendung langsung menyelimuti kota Buenos Aires sebelah utara. Supporter River Plate adu gontok dengan polisi huru-hara. Berawal dari Stadion Monumental, bentrokan itu meluas hingga ke penjuru wilayah Nunes dan Belgrano. Sementara polisi menembakkan peluru karet hingga menyemprotkan gas air mata, para penggemar River Plate terus melawan dengan membakar apa saja untuk melampiaskan amarahnya. Alhasil 1 orang pendukung River Plate dinyatakan tewas, serta 55 orang supporter dan 35 polisi harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Bisa dibilang degradasinya River Plate ke divisi kedua Argentina meninggalkan berkah tersendiri. River Plate diberikan waktu untuk berbenah secara keseluruhan. Matias Almeida yang sempat bermain bagi River Plate, memutuskan pensiun dan kemudian menjadi manajer River Plate musim 2011-2012. Terdegradasinya River Plate membuat beberapa pemain kelas dunia seperti David Trezeguet dan Leonardo Pozzo kemudian memperkuat River Plate, untuk membantu mereka segera naik kembali. River Plate mencatatkan penampilan impresif dengan hanya menelan 5 kali kekalahan dan meraih 20 kali kemenangan. Namun revolusi baru saja dimulai. Naik ke Primera Division, tidak lantas membuat pelatih Matias Almeida dalam posisi yang aman. Saat itu River memilih menghentikan Almeida karena dianggap tidak satu visi dengan klub. Pasalnya Almeida diberikan beban cukup besar usai berhasil membawa River Plate kembali. Almeida diberikan target lolos ke Copa Libertadores 2013-2014. Marcelo Gallardo kemudian ditunjuk sebagai manajer River Plate musim 2013-2014. Bersama Gallardo, permainan River Plate sangat atraktif.
River tidak hanya bermain untuk menang, tapi juga menghibur. Perpaduan gelandang senior Christian Ledesma dengan pemain muda Manuel Lanzini menjadi mesin yang membuat River Plate tampil atraktif. Namun tidak mudah bagi Gallardo bermain atraktif di 3 kompetisi berbeda. River memutuskan untuk fokus di Copa Sudamericana. Pilihan tersebut terbayar, River Plate keluar sebagai juara Copa Sudamericana. Itu adalah gelar pertama mereka di kancah Amerika Selatan selama 17 tahun penantian. Musim 2018-2019, ditatap River Plate dengan cukup apik. Mereka memang menempati posisi ke-11 klasemen sementara Primera Division. Namun tidak ada yang lebih menegangkan ketika River Plate yang lolos ke final Copa Libertadores, berhadapan dengan klub yang menertawakan mereka ketika degradasi tahun 2011 lalu yaitu, Boca Juniors. River Plate tahu intensitas pertandingan nanti seperti apa, Gallardo juga paham betapa sulitnya menghadapi Boca Juniors, musuh abadi mereka yang terkenal apabila keduanya bertemu akan menjadi laga bertajuk Super Clasico. Namun Gallardo tetap memegang janjinya untuk mati-matian dan meraih targetnya yang ia canangkan untuk meraih gelar Copa Libertadores di musim kelimanya. Di leg pertama di La Bombonera, River Plate sangat dominan, serangan mereka membuat para pemain Boca kebingungan, sekaligus membuat Agustin Rossi benar-benar sibuk di bawah mistar gawang. Skor 2-2 menjadi hasil yang menguntungkan River, apalagi di leg kedua, River rencananya akan bermain di El Monumental Stadium, markas dari River Plate yang sangat tidak ramah bagi para supporter dan pemain Boca. Insiden sempat terjadi ketika bis pemain Boca dilempar batu, dan membuat para pemain Boca cedera, dan membuat pihak keamanan Argentina menunjuk tempat netral untuk menggelar leg kedua, sebuah tempat agung yang paling tepat untuk menggelar Copa Libertadores, yakni Santiago Bernabéu ditunjuk oleh CONMEBOL sebagai venue leg kedua. River sebenarnya bermain lebih buruk dibanding leg pertama. Koordinasi mereka seolah hilang, namun Gallardo menekankan untuk bermain Spartan. Apalagi lawan mereka adalah yang tertawa paling keras ketika River terdegradasi. Itulah yang menyulut semangat pemain-pemain River untuk memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Buenos Aires berpesta, merah di mana-mana, rasa puas setelah ditertawakan 7 tahun silam, membuat pesta pora di mana-mana. Pendukung River larut dalam kegembiraan, bahkan mereka membentangkan spanduk bertuliskan lirik lagu. Lagu tersebut berisi sindiran ketika River terdegradasi ke Divisi 2 Argentina. Lagu yang diciptakan oleh supporter Boca, yang kemudian dinyanyikan di penjuru kota, saat River Plate juara untuk menyindir para supporter Boca, mereka menambah lirik, yang terkubur kini bangkit, yang berdiri kini runtuh. Supporter River Plate tidak pernah lupa momen menyakitkan itu, mereka kini bisa membusungkan dada usai mengalahkan rival abadi mereka di ajang bergengsi Copa Libertadores. Raihan ini tidak lepas dari degradasi yang dirasakan River 7 tahun silam.